فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din azzani wa azakumullah. Nah, sebelum kita lanjutkan bacaan kita dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, tentunya barakallahu fikum yang sudah menghafal hadis, untuk meringkas waktu maka salah satu di antara antum yang membacanya hadis yang kedua di Jibril yang bisa dikatakan panjang tapi sebenarnya pendek. Barakallahu fikum, dan mudah dihafal. Jadi untuk meringkas waktu, kalau ditinjau satu persatu tentunya waktunya pun akan habis. Jadi sekarang dibaca aja bareng-bareng ya. Barakallahu fikum, dibaca bareng-bareng yang sudah hafal. Lain kali baru setorkan satu persatu, atau antum setorkan sesama pasangan-pasangannya masing-masing. Sekarang dibaca semuanya yang sudah hafal. Tafadhalu. Ahsantum barakallahu fikum hafizakumullah. Wallahu alam apakah semuanya hafal semuanya atau belum. Yang jelas kami husnudzan saja ya. Berbaik sangka semoga semuanya sudah hafal. Antum sudah selesai belum hafalannya ini? Belum. Nah, besok selesaikan. Enggak masalah. Antum jangan tertawa-tertawa, antum juga belum hafal kan? Barakallahu fikum. Jadi yang belum hafal insyaallah menyusul, yang sudah hafal alhamdulillah, yang baru dapat separuh pun sudah lumayan. Barakallahu fikum. Adapun yang sudah hafal tentunya diulang-ulang karena terkadang ana tunjuk satu persatu. Terkadang saja itu ya. Karena syarahnya panjang. Jadi waktu membaca syarah ini pun ada selah-selah mungkin 5 menit setorkan salah satu di antara kalian. Ini karena pertama kali kalian membaca secara bareng-bareng enggak masalah. Lain kali cuman ana tunjuk saja langsung baca. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Siapa namanya? Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Yahya bin Syaraf An-Nawawi, kunyahnya Abu Zakaria, jangan lupa. Ya, kitab yang kita baca ini adalah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pengarang matan Arba'in adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadits tsani, hadis yang kedua, perhatikan yang punya kitabnya. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak perlu panjang lebar, biografi beliau sangatlah luas dan tebal. Namun kita sebutkan kunyah dan gelar bagi beliau. Kunyahnya adalah Abu Hafsin, gelarnya Al-Faruq. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah
salah satu sahabat yang memiliki ghirah, kecemburuan terhadap agama Islam ini dengan yang sangat luar biasa. Bahkan kuatnya beliau di dalam membela agama Islam ini, setan saja takut. Setan kalau ketemu Umar bin Khattab takut. Kalau misalkan ketemu di sebuah jalan, mencari jalan lain setan. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dengan semakna, "Ya Umar, inna syaitan la yafiru minka. Law salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghairu fajjik." Bayangkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, sesungguhnya setan itu takut, lari kalau ketemu kamu." Nah, kalau kamu berjalan di sebuah jalan, niscaya setan mencari jalan yang lain. Bayangkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi beliau, nah barakallahu fikum hafizakumullah, seringkali firasat beliau ini dibenarkan dengan Al-Qur'an Karim. Nah, atau istilahnya keinginan beliau. Suatu ketika masalah ayat hijab. Dulu sebelum turunnya ayat hijab, nah barakallahu fikum, di zaman itu ya bertemu walaupun bukan mahramnya enggak masalah. Nah, karena belum turun ayat hijab. Namun awal mulanya termasuk sebab turunnya ayat hijab adalah di antaranya kisahnya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum, karena waktu itu salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saudah kalau tidak salah ya. Nam Saudah bintu Zam'ah itu, nah barakallahu fikum, keluar di malam hari. Nah, atau keluar gitu ingin melakukan qada'il hajah. Kemudian Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku tahu kamu Saudah." Paham ya? Atau semakna itu ya. Akhirnya Saudah melapor kepada Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut. Tujuan Umar Khattab bukan untuk ganggu, atau bukan untuk istilahnya ingin mengganggu Saudah, bukan, karena ingin sekali kalau turun ayat hijab. Ingin sekali kalau seandainya turun ayat hijab. Akhirnya turun ayat hijab di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri segenap kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu akan mudah dikenal dan tidak diganggu. Karena antum saksikan, perempuan-perempuan pinggir jalan itu kenapa diganggu? Ya karena buka-bukaan. Coba kalau tertutup, bercadar, memakai pakaian yang warnanya gelap, tidak menarik perhatian, orang mau ganggu takut. Wah, ini ninja. Wah, ini atau macam-macam, takut. Paham ya? Jadi mau dekat pun takut. Tapi coba kalau buka-bukaan, mesti diganggu. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu ketika menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, itu apa? Lebih na'am barakallahu fikum, untuk mudah dikenal dan tidak diganggu. Tahu enggak rumahnya si Fulanah? Fulanah yang mana? Itu yang pakai cadar. Mudah enggak dikenal? Di kampung paling pol berapa? Di kampung itu paling 3 orang 4 orang, mudah dikenal pakai cadar. Paham ya? Coba kalau semuanya buka-bukaan, tahu enggak si Fulanah? Fulanah yang mana ya? Itulah yang pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Orang enggak kenal karena pakaiannya terbuka semua. Coba kalau memakai pakaian yang syar'i ini. Pakaian yang longgar, luas, lebar. Nah, barakallahu fikum, warna-warna gelap, warna hitam, warna coklat tua, biru tua, adapun warna-warni jangan. Warna-warni jangan dipakai untuk akhwat ketika keluar rumah. Fitnah. Bukan karena ada larangan, enggak ada larangan, cuman fitnah. Kenapa fitnah? Karena identiknya warna-warni itu masih menarik perhatian. Ya enggak? Masih menarik perhatian. Berbeda dengan warna gelap. Berbeda dengan warna gelap. Kalau warna gelap orang jarang sekali tertarik, jarang sekali. Tapi kalau warna-warni, walaupun bercadar ya, putih, kemudian merah muda, hijau muda, mata ini masih aja apa? Mengarah. Karena fitnah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita mengarahkan, menganjurkan agar para akhwat ketika keluar rumah menggunakan pakaian-pakaian yang longgar, luas, lebar, tidak warna-warni. Warna yang gelap tujuannya apa? Tujuannya menutup pintu-pintu fitnah. Karena wanita itu fitnah yang paling dahsyat, yang paling besar yang melanda kaum lelaki. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Artinya tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jangan alasan yang penting pakai cadar kok. Biarkan pakai cadar merah putih katanya.
Merah putih enggak masalah katanya. Yang penting pakai cadar. Bukan yang penting pakai cadarnya, yang penting aman enggak dari fitnah gitu loh. Paham ya? Orang ketika perempuan keluar dari rumah tujuannya ketika menutup semua tubuhnya, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terfitnah dan tidak memfitnah. Berarti ketika dia masih memilih pakaian yang warna-warni, ada tujuan untuk berhias. Nah, dicurigai niatnya itu, dicurigai. Karena kalau dia enggak tujuan berhias, ngapain enggak mau pakai pakaian yang gelap warnanya? Paham ya? Nah, warna gelap ya warna yang polos, gelap. Hatta Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi ditanya, bagaimana pendapat engkau wahai Syekh mengenai para wanita yang menggunakan abaya, yaitu pakaian longgar luas lebar yang dipakai di luar rumah tapi yang ada bordirannya. Bordiran emas-emas atau hias-hiasan. Itu pun kata Syekh Al-Aula tarkuh. Asalnya tinggalkan. Karena masih apa? Menarik perhatian. Paham ya? Ada warna yang lain dia ingin rasanya melihat. Paham ya? Oleh karena itu lebih baik kalau yang polos tadi. Nah, hitam pekat, biru tua, coklat tua itu enggak masalah. Tapi kalau warna-warni jangan, barakallahu fikum. Fitnah. Antum saksikan orang-orang hizbiyun yang mereka bermudah-mudahan, yang penting kan enggak ada larangan. Akhirnya akhwatnya keluar rumah pakai warna-warni. Suaminya pakai songkok nasional, istrinya warna-warni pakaiannya. Paham ya? Pakai cadar tapi fitnah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Karena ini sekedar gambaran global mengenai faedah. Na'am barakallahu fikum, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabiyun jalil, sahabat yang mulia yang seringnya na'am barakallahu fikum keinginan beliau dibenarkan dengan wahyu. Di antaranya keinginan ketika ingin turunnya ayat hijab tadi itu. Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang bisa menghafal karena penting sekali itu ayatnya. Sering muncul itu ya. Ayat perintah untuk berhijab. Nah, barakallahu fikum, seluruh tubuhnya. Tujuannya apa? Agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Kalau enggak percaya, perhatikan baik-baik. Nah, yang tidak menutupkan jilbabnya atau pakaiannya ke seluruh tubuhnya pasti diganggu, diejek, ditandainnya ya enggak? Ada enggak istilahnya yang berani, istilahnya bisa dikatakan secara globalnya mencandai apa? Akhwat yang bercadar? Jarang. Takut. Karena apa? Karena lebih apa? Lebih terjaga. Paham ya? Lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Tapi kalau pakaian-pakaian yang ketat, transparan, tembus pandang, kemudian barakallahu fikum menampakkan postur tubuhnya atau yang semisalnya, itu masih saja apa? Diganggu. Oleh karena itu ikhwani fillah, a'azzani wa jazakumullah, semangat di dalam mendidik keluarga kita, anak dan istri kita dan saudari-saudari kita. Paham ya? Jangan sampai barakallahu fikum termakan oleh apa? Oleh buaya-buaya. Barakallahu fikum, buaya-buaya itu maksudnya laki-laki yang jahat yang mereka barakallahu fikum perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan, naudzubillah. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Intinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sahabiyun jalil, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Gelarnya adalah siapa? Umar bin Khattab. Gelarnya apa? Gelarnya apa? Gelarnya apa? Al-Faruq. Nah, barakallahu fikum. Kunyahnya siapa? Abu Hafsin radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, perhatikan baik-baik barakallahu fikum, tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, ittala 'alaina rajulun syadidu bayadis siyab, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih. Bayangkan, pakaiannya sangat putih. Na'am barakallahu fikum, syadidu sawad sya'r, rambutnya sangat hitam. Rambutnya sangat hitam. Nah, Masya Allah. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Bayangkan itu, tiba-tiba muncul seorang lelaki pakainya putih, rambutnya hitam pekat, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Karena zaman dahulu ketika orang melakukan safar itu biasanya kenapa? Debu-debu. Paham ya? Naik kendaraannya itu onta, keledai, kemudian kuda, enggak ada Avanza zaman itu. Jadi kalau orang safar nampak gitu loh, kotorannya nampak. Nah, ini tiba-tiba datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan pakaiannya sangat putih, rambutnya hitam pekat. Kemudian apa? Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Wala ya'rifu minna ahadun, enggak ada seorang pun di antara kita yang mengenalnya. Tiba-tiba orang kan kaget, siapa ini? Nah, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Perhatikan baik-baik, hingga orang tersebut duduk, nah barakallahu fikum, di sisi Rasulullah, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar dekat gitu.
Paham ya? Benar-benar dekat. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi. Paham ya? Seorang lelaki tadi itu meletakkan kedua telapak tangannya, na'am barakallahu fikum, di atas kedua pahanya. Paha siapa maksudnya? Antum? Rasulullah. Bukan pahanya Rasulullah. Lah kenapa? Bukan pahanya Rasulullah. Yang sahih itu. Yang sahih pahanya sendiri. Karena kurang adab. Orang datang kepada gurunya tiba-tiba gini. Paham ya? Di atas dua pahanya sendiri. Paham ya? Nah, jadi posisinya seorang tersebut duduk di depan Rasulullah, menyandarkan kedua lututnya saking dekatnya itu ya. Kemudian apa barakallahu fikum meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Ya enggak? Nah, adab mana kira-kira? Yang diletakkan di pahanya sendiri atau di pahanya gurunya ini? Nah, itu maksudnya benar. Karena ada yang menafsirkan barakallahu fikum atau ada yang memaknakan di atas pahanya Rasulullah itu enggak benar. Yang sahih adalah di atas pahanya sendiri. Kita lihat. Wa qala, kemudian seraya dia berkata, tiba-tiba berkata orang tadi, sosok yang tidak dikenal di hadapan para sahabat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum di dalam hadisnya itu. Jadi orang tadi bertanya, wahai Rasul, wahai Muhammad. Nah, wahai Muhammad. Nanyanya pakai siyak wahai Muhammad karena barakallahu fikum, istilahnya di sini sebenarnya adalah malaikat Jibril alaihissalam sebenarnya. Nanti akan ditutup dengan di akhir hadis. Paham ya? Nah, tujuannya mengajari segenap para sahabat. Kita lihat nanti. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Akhirnya Rasulullah menjawab apa? Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullahil Haram jika engkau mampu untuk menempuh perjalanannya. Ada lafaz jika engkau mampu untuk menempuh perjalanannya, karena enggak setiap orang mampu, butuh biaya ke sana itu, enggak sembarangan. Paham ya? Ke sana butuh biaya. Nah, kalau mampu dari si uang, dia pun harus mampu badannya. Kalau dia uangnya banyak melimpah tapi dia sakit, dalam artian tidak bisa menempuh, berarti masuk dalam kategori yang tidak mampu, cuman nanti boleh badali namanya. Badali itu dia barakallahu fikum nyuruh orang yang sudah pernah haji, suruh apa? Menghajikan dia. Itu bisa. Paham ya? Barakallahu fikum. Tapi kalau dia mampu dua-duanya bagus. Hartanya mampu, orangnya pun juga siap. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Qala sadaqta. Kemudian orang tadi yang tanya, bayangkan. Dia mengatakan, kamu benar wahai Muhammad. Tanya kok benarkan loh. Orang biasanya tanya itu kan enggak tahu. Ini dia tanya, sudah jawab benarkan, kamu benar. Ada santri misalkan, Ustaz, ini hukumnya bagaimana Ustaz? Hukumnya haram. Oh benar Ustaz. Contoh aja. Makanya ini nanti orang pada heran-heran ya. Barakallahu fikum, Umar Khattab dan juga segenap para sahabat heran. Herannya apa kita lihat. Ketika orang tadi mengatakan, "Shadaqta, kamu benar." Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun terheran-heran. Dia bertanya, dia sendiri membenarkan. Paham ya? Terheran-heran. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena biasanya orang bertanya karena tidak tahu. Ini bertanya, dijawab, kemudian membenarkan. Engkau benar wahai Muhammad. Akhirnya Umar Khattab dan segenap para sahabat, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun heran. Merasa heran gitu loh dengan orang tersebut. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Apa maksudnya ya? Akhirnya dilanjutkan lagi. Qala, kemudian tanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Kemudian kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Perhatikan barakallahu fikum. Kemudian dia tanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maksudnya rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Paham ya? Ada 6. Barakallahu fikum, rukun Islam ada 5. Rukun ihsan 1 saja nanti. Rukun ihsan ada berapa? 1 saja. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada berapa? 5. Rukun ihsan ada 1 saja. Itu nanti dihafal barakallahu fikum. Ini caranya biar antum enggak bingung, ngafal satu hadis hafal semuanya. Jadi antum hafal satu paket ini,
hafal rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan sekalian. Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi rukun iman ada berapa? Rukun Islam, ihsan 1. Kita lihat. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Akhirnya jawab, engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada para rasulnya, dan beriman terhadap hari akhirat, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruknya. Nanti akan datang penjelasannya. Takdir Allah Ta'ala yang baik buruk itu maksudnya bagaimana, akan datang penjelasannya. Qala sadaqta. Akhirnya na'am barakallahu fikum, seseorang yang datang tadi, yang nanya tadi, ngomong lagi, kamu benar wahai Muhammad. Benarkan lagi. Kita lihat berikutnya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian tanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Perhatikan barakallahu fikum, perhatikan makna ihsan. Nah, barakallahu fikum, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah, namun jika engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak, pastikan Allah Ta'ala melihatmu. Jadi ketika sholat jangan banyak gerak, paham ya? Jangan banyak gerak-gerik, paham ya? Nah, sholat ya fokus. Kecuali kalau misalnya gatal itu pun sesuai dengan kadarnya. Jangan toleh sana, toleh sini, paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita beribadah upayakan seakan-akan kita melihat Allah Ta'ala. Kalau enggak bisa mampu bagaimana? Jangan bayang-bayangkan. Cukup kita yakin Allah Ta'ala melihat kita. Ini dalil muraqabah namanya. Dalil apa? Nah, muraqabah, pengawasan. Jadi Allah Ta'ala itu mengawasi kita semuanya. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita ketika beribadah, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, hanya mengharapkan pujian manusia. Jangan. Nih, ihsan itu adalah apa? Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala melihatmu. Ini adalah apa? Ihsan. Nah, 3 rukun ini diperhatikan baik-baik. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Naam. Kita lihat. Setelah pertanyaan semua dijawab, akhirnya dia bertanya lagi, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian dia tanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang jam. Jam bukan itu? Bukan ya, jangan keliru ngartikannya ya. Karena sudah belajar juz jilid 1, sa'atun jam. Akhirnya tahunya jam aja, bukan. Sa'ah dia hari kiamat. Paham ya? Hari kiamat ya. Artinya hari kiamat. Nah, kabarkanlah kabar tentang hari kiamat. Karena jam juga sa'atun. Paham ya? Mungkin dia bergaya dikit kan, udah belajar dulu kok. Sa'atun jam. Akhirnya lihat di sini artikannya, kabarkanlah kabar tentang jam. Keliru. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Qala, ketika dia bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Perhatikan baik-baik ini jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya, kabarkanlah kepadaku tentang kapan terjadi hari kiamat. Terjadinya hari kiamat itu kapan gitu loh. Rasulullah enggak menjawab pada tanggal sekian, jam sekian, tahun ini, hari ini, enggak. Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Apa artinya? Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya gitu loh. Paham ya? Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Paham enggak? Enggak paham? Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Paham belum? Paham enggak antum? Paham? Paham antum? Naam, ini cuman pakai ungkapan Arab. Mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya Rasulullah itu mengatakan aku tidak tahu dan engkau lebih tahu gitu istilahnya. Apa maksudnya ya? Jadi yang bertanya tadi karena apa? Karena Rasulullah tahu bahasa itu malaikat. Buktinya nanti mengkabarkan kepada Umar bin Khattab. Paham ya? Jadi Rasulullah mengatakan engkau lebih tahu daripada aku itu istilahnya gitu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il artinya tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya itu lebih tahu. Mafhum? Ya, na'am barakallahu fikum. Nanti akan datang penjelasan secara panjang lebar tentang hari kiamat. Hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Namanya Jumatnya kapan? Wallahu a'lam. Udah itu aja. Nah, sebutkan riwayat hari Jumat, cuma Jumatnya kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas hari kiamat itu dekat sudah. Jangan bilang masih jauh, dekat. Sejak Rasulullah diutus saja sudah dekat hari kiamat. Bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan datangnya hari kiamat seperti ini jaraknya. Jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah sangat dekat sekali.
Dekat atau enggak anjir? Mana? Dekat sekali. Jaraknya dekat sekali. Menunjukkan hari kiamat dekat datangnya. Ini di zaman Rasulullah waktu itu. Sekarang kita di zaman siapa sekarang? Sudah zaman belakangan yang jauh sekali. Tentunya lebih dekat lagi. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat itu dekat dan terbelahnya bulan. Naam, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Nah, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah, "Na'am barakallahu fikum, hari kiamat itu ilmunya di sisi Allah taala." Bisa jadi hari kiamat datang dalam waktu yang dekat. Paham ya? Jadi hari kiamat itu sudah dekat. Cuman kapannya wallahu a'lam. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat tanda-tandanya. Qala fa akhbirni an amaratiha ay alamatiha. Kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat. Perhatikan baik-baik. Tanda-tanda hari kiamat. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, antalidal ammatu rabbataha. Antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan 6 tuannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang laki-laki merdeka berhubungan dengan budak wanita, akhirnya wanita itu melahirkan anak. Nah, anak ini akan menjadi tuan nanti. Karena anaknya merdeka, nisbahnya kepada bapaknya. Paham belum? Paham maksudnya ya? Nah, jadi maksudnya seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri itu maksudnya melahirkan anaknya. Anaknya itu ujung-ujungnya di tuannya gitu loh. Anaknya merdeka soalnya. Yang wanita tetap budak itu loh. Paham ya? Nisbahnya kepada bapaknya. Nisbahnya kepada bapaknya. Oleh karena itu biasanya kalau Arab, orang Arab, itu kalau misalkan laki-lakinya Arab, perempuannya Indonesia, itu kalau punya anak bisa dapat nisbah nanti ke Arab itu. Paham ya? Nah, kalau misalkan Arabnya marganya misalkan Mbak Abduh misalkan. Contohnya Mbak Abduh itu ya. Nanti anaknya juga dapat juga. Nah, Mbak Abduh itu. Tapi kalau yang Arabnya yang perempuan, laki-laki Indonesia enggak bisa. Ya dapatnya Al-Jawi itu. Orang Jawa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, misalkan perempuannya apa? Perempuannya Arab, laki-lakinya orang Jawa. Al-Jawi. Orang Jawa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya nisbahnya kepada bapaknya. Nah, ini maksudnya apa? Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Karena anaknya itu nanti yang dilahirkan kalau sudah lahir menjadi tuannya ibunya. Ibunya tetap budak kalau belum dimerdekakan. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Maksudnya ini nanti adalah kinayah, ungkapan tentang apa? Tentang barakallahu fikum dibukanya kemenangan-kemenangan peperangan kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besarnya banyak orang-orang yang durhaka. Seorang anak durhaka pada ibunya. Itu nanti akan kita lewati pembahasannya dan penjelasannya yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Na'am barakallahu fikum. Perhatikan. Tanda yang berikutnya, wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Allahu musta'an. Dan kau menyaksikan, melihat orang yang tanpa beralas kaki, telanjang, kemudian miskin, penggembala kambing, tapi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Paham ya? Anda saksikan sekarang banyak orang-orang yang kelihatannya miskin, enggak punya, tapi bangun terus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bangun terus ya. 6 sampai tingkat 5 pun bangun terus. Tapi uangnya hutang. Paham ya? Ada yang kayak gitu juga, ada yang intinya ambisi dunia itu kuat. Paham ya? Ini ungkapan tentang orang-orang yang banyak orang-orang yang berambisi dunia. Sekarang kita saksikan. Nah, barakallahu fikum. Karena dunia ini bisa dikatakan apa? Bencana. Kalau orang tidak bisa menggunakan tempatnya. Nah, coba bayangkan hadis Abi Hurairah rawahu Muslim itu. Orang yang semula muslim pagi harinya, sorenya sudah menjadi apa? Kafir. Sorenya muslim mukmin, pagi menjadi kafir. Sebabnya dunia. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya karena ingin mendapatkan segelintir daripada dunia, sedikit saja. Enggak banyak-banyak. Akhirnya murtad. Paham ya? Semula agamanya Islam, salat berjamaah 5 waktu. Ketika sholat Jumat pun datang juga, gara-gara satu kerdus Indomie langsung jadi murtad, jadi agamanya Kristen. Banyak di tempat-tempat yang barakallahu fikum banyak kemiskinan, mungkin di daerah pelosok pegunungan atau yang semisal dibodoh-bodohin. Datangi dulu, disalamin, padahal yang datang orang Nasrani. Kemudian hari pertama dikasih Indomie 1 bungkus. Hari berikutnya 1 kardus, hari berikutnya 2 kardus, lama-lama dikasih apa? Artikel-artikel, lama-lama ayo ikut gereja. Seperti itu. Jadi mereka makarnya itu sangat luar biasa. Ingin merebut kaum muslimin dan ingin menjadikan kaum muslimin murtad. Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Dan mereka orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepada wahai Muhammad hingga engkau mengikuti agama mereka. Bayangkan tuh. Jadi tujuan makar-makar mereka itu masih ada, hati-hati barakallahu fikum. Terkadang disusupkan melalui makanan, melalui minuman, melalui stiker-stiker, melalui tulisan-tulisan, gambar-gambar, hati-hati barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat. Qala tsumman talaqa, kemudian tiba-tiba dia pergi. Falabistu maniyan, aku pun terdiam sejenak. Tiba-tiba pergi dia. Akhirnya aku pun terdiam sejenak. Umar bin Khattab terdiam sejenak. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslimun, masyaallah. Hadisnya bagus sekali ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan itu tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Nah, ini dalil yang sangat kuat dan konkret serta akurat mengenai apa? Mengenai bahwasanya termasuk thariqah di dalam belajar, tata cara dalam ajar mengajar yang paling bagus adalah thariqah as-su'al wal jawab. Cara dengan cara pertanyaan dan jawaban. Coba kalau antum belajar cuman kayak kereta api dibacakan terus itu. Paham ya? Enggak pernah ditanya wala syai', itu nanti hasilnya lain dengan orang yang barakallahu fikum mengajarkan terus sering ditanya. Kalau enggak percaya buktikan aja. Barakallahu fikum. Jadi upayakan kita ketika mengajarkan kepada kaum muslimin atau kepada barakallahu fikum para thalabatul ilm dengan thariqah soal jawab ini lebih melekat. Benar enggak? Karena ketika ditanya dia kalau tahu jawab, yang lainnya enggak tahu tadi dapat faedah. Kalau yang lainnya lupa dia jadi ingat. Kalau dia ternyata sudah tahu semuanya, murajaah lagi, kan itu. Yang awalnya enggak tahu jadi malu, akhirnya belajar lagi untuk biar tahu. Tapi kalau enggak pernah ditanya sama sekali, enggak pernah ditanya sama sekali, kemudian cuma diajarkan terus misalkan barakallahu fikum, itu kurang. Ini dalilnya. Rasulullah tanya, kepada Umar bin Khattab, sebelumnya Rasulullah ditanya oleh Jibril alaihissalam. Mulai dari pertanyaan pertama, akhbirni al-Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah, akhbirni an amaratiha. Pertanyaan semuanya dijawab oleh Rasulullah satu persatu. Kemudian yang terakhir Rasulullah juga tanya, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Pertanyaan bukan ini. Pertanyaan selain ini juga banyak dalil mengenai apa? Thariqah, tata cara dalam mengajarkan ilmu itu yang paling bagus adalah tata cara thariqah as-su'al jawab. Rasulullah suatu ketika memboncengkan Mu'adz bin Jabal di belakangnya. Mu'adz bin Jabal, jadi Rasulullah itu walaupun penguasa, pemimpin, enggak gengsi, boncengkan muridnya enggak masalah. Boncengkan santrinya enggak masalah. Paham ya? Mu'adz bin Jabal santrinya ya, belajar bersama Rasulullah, diboncengkan di belakangnya. Kemudian tanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibad? Wa ma haqqul ibadi Allah?" Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak apa hak hamba atas Allah dan hak Allah atas hamba? Mu'adz bin Jabal diboncengkan di belakangnya. Hadisnya ada enggak itu? Ada, sahih hadisnya. Enggak diragukan lagi sudah. Paham ya? Yang jelas di situ diambil pendalilan bahwasanya Rasulullah tanya. Paham ya? Terkadang seperti itu, terkadang juga modelnya mengajari. "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahak." Seperti itu. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, tata cara ajar mengajar yang bagus di antaranya adalah thariqah as-su'al jawab, pertanyaan dan jawabannya. Jadi jangan takut, wah anak kalau belajar takut ditanyai. Lah ngapain takut? Takutlah kalau enggak bisa gitu loh. Ya enggak? Kalau tanya enggak usah takut. Paham ya? Nanti kalau enggak tahu yang lainnya tahu jadi tahu. Paham ya? Kalau sudah tahu alhamdulillah murajaah. Seperti itu. Jadi ada dorongan. Ada dorongan barakallahu fikum. Jadi jangan sampai ketakutan enggak berani duduk depan kalau ditanya. Enggak usah, santai aja. Di depan belakang sama ada tanya semuanya. Paham ya? Barakallahu fikum, yang jelas pertanyaan barakallahu fikum hafizakumullah, dan juga jawaban seperti ini dibutuhkan karena untuk apa? Menggugah kembali, tergugah. Coba kalau antum enggak ditanya, diam gini misalkan, tapi lu tanya kaget. Ketika kaget itulah reaksi. Ingat enggak apa yang mau dijawab itu, paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Ini kesimpulannya, hadis yang panjang ini dikenal dengan hadis Jibril. Hadis yang kedua yang panjang dikenal dengan apa? Hadis Jibril, karena di dalamnya ada malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia yang sangat putih sekali pakaiannya, sangat hitam sekali rambutnya, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Hadisnya dikenal dengan hadis Jibril. Paham ya? Barakallahu fikum, menjelaskan tentang agama Islam, rukun iman, rukun ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang jelas ini hadisnya
Nah, sangat bagus sekali, syarahnya pun panjang lebar, nanti akan kita lihat. Nah, barakallahu fikum satu persatu. Hadis ini dikenal dengan hadis apa tadi? Hadis Jibril. Nah, kenapa di sini Jibril tidak datang dalam wujud aslinya? Karena bisa jadi ketika Jibril alaihissalam menampakkan wujud aslinya, orang pada lari. Karena apa? Karena sesuatu yang gharib. Jibril alaihissalam punya berapa sayap? 600 sayap. Coba kalau nampakkan langsung itu. Paham ya? Mungkin orang kaget. Ya enggak? Ini termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menakdirkan Jibril alaihissalam datang dalam bentuk manusia. Orang pun enggak perlu kaget, walaupun asing tapi enggak perlu kaget. Coba tiba-tiba datang dengan apa? Membawa 600 sayap misalkan. Mungkin orang kaget, nanti akan disebutkan Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya nanti. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim siapa namanya? Muslim bin Hajjaj Muslim An-Naisaburi itu ya. Abu siapa? Abu siapa? Kunyahnya? Abu siapa? Abu Husain. Pasangannya Imam Bukhari. Imam Bukhari siapa namanya? Abu Abdullah. Ahsantum barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan sedikit syarah yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala asy-syarih asbahullah, hadzal haditsu haditsun 'azimun. Hadis ini hadis yang sangat agung dan besar. Bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanul Islam. Rasulullah menjelaskan di situ rukun Islam. Perhatikan barakallahu fikum, wa arkanul iman, dan juga rukun-rukun iman. Naam, dan juga rukun-rukun iman barakallahu fikum. Perhatikan, wa bayyana fihi al-ihsan, dan juga menjelaskan di situ rukun ihsan. Perhatikan baik-baik. Wa bayyana fihi syai'an min alamatis saah, dan juga menjelaskan sedikit di sini tanda-tanda hari kiamat. Jadi hari kiamat datang itu enggak tiba-tiba. Maksudnya tiba-tiba datang tanpa tanda-tandanya, enggak. Ada tanda-tandanya terlebih dahulu. Ada tanda-tandanya terlebih dahulu. Termasuk tanda-tanda yang kubra, yang besar adalah munculnya Dajjal. Nah, munculnya apa? Dajjal. Dajjal ini sudah ada. Dajjal sudah ada di sebuah pulau. Wallahu alam di mana letaknya, kami dan kita, kalian semuanya tidak ada yang mengetahui. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kisahnya sangat panjang lebar. Ketika salah seorang sahabat yang mulia, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, cerita kepada Rasulullah tentang tragedi yang terjadi pada waktu dia masih beragama Nasara. Paham ya? Waktu itu cerita suatu ketika Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu berlayar di atas lautan bersama beberapa rombongan. Kemudian datanglah angin yang sangat kencang, terombang-ambingkan oleh angin tadi. Akhirnya terdampar di sebuah pulau. Paham ya? Terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut terdapat Dajjal dan juga penjaganya. Jadi Abu Ruqayyah Tamim bin Aus, ingat-ingat baik-baik ya. Sahabat yang pernah jumpa Dajjal adalah Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Jadi yang kira-kira panjang lebar itu antum harus paham cara menyaringnya. Intinya yang diambil. Paham ya? Sahabat yang pernah jumpa Dajjal siapa tadi? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nah, waktu itu sempat kaget karena penjaga Dajjal ini ngeri bentuknya. Paham ya? Mungkin kalau antum lihat pun juga kaget. Paham ya? Nah, penjaga Dajjal ini dikenal dengan apa? Jassasa. Bentuknya bagaimana bentuknya? Seram enggak? Bagaimana bentuknya? Nah, bulunya lebat, penuh dengan rambut bulu, sehingga tidak diketahui mana kubulnya mana duburnya, depan belakangnya diketahui. Kan takut, kaget, mengagetkan. Itu Jassasa, penjaga Dajjal. Akhirnya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari diajak. Nah, ditunjukkan sosok yang dikenal Dajjal dari itu. Dibelenggu di dalam kerangkeng, di dalam sebuah penjara. Nah, barakallahu fikum, dan dia mengkabarkan dengan berbagai macam kabar, kemudian dia akan keluar di akhir zaman nanti. Dajjal sudah ada ya, di mananya wallahu a'lam. Nah, itu termasuk tanda hari kiamat yang kubra besar. Karena Dajjal itu menginjak bumi ini barakallahu fikum, membuat kerusakan di mana-mana, membuat fitnah di mana-mana barakallahu fikum.
cuman dalam waktu 40 hari saja. Dalam waktu berapa? 40 hari saja. Hari pertama seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Hari yang berikutnya seperti hari-hari biasa. Nah, kemudian segenap para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana satu hari seperti setahun? Apakah kita cukup sholat sekali?" Nah, akhirnya Rasulullah menjawab apa? Perkirakanlah sebagaimana perkiraan-perkiraan sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya ya jangan sekali tak sholatnya, diperkirakan. Kira-kira waktu segini sholat apa, waktu ini sholat apa gitu. Nah, karena sehari seperti setahun. Bukan berarti sholatnya sekali itu enggak, karena ketika Dajjal muncul itu masih ada kaum mukminin. Masih ada kaum muslimin, masih ada. Nah, jangan bilang enggak ada, masih ada. Buktinya ada yang difitnah. Karena Dajjal membawa apa? Surga dan neraka, ujian. Nah, barakallahu fikum. Jadi kedua tangan Dajjal itu yang satu neraka, satu surga. Tapi surganya Dajjal, neraka bagi kaum mukminin. Nerakanya Dajjal, surga bagi kaum mukminin. Yang terfitnah sudah termakan Dajjal. Dajjal memiliki pasukan yang sangat banyak sekali. Dari kalangan orang Yahud dan para wanita, pasukan-pasukan Dajjal. Ngeri sekali, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Kemudian Dajjal itu nanti di akhir zaman, kisah sedikit enggak masalah ya. Di akhir zaman nanti Dajjal tersebut akan ditumpas, dibasmi, dibunuh oleh Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu masih hidup. Jangan sampai kita beranggapan sudah meninggal, sering buka tanggalan wafat Isa al-Masih. Akhirnya ngira Nabi Isa sudah meninggal. Belum meninggal. Nabi Isa alaihissalam masih hidup, diangkat oleh Allah Taala ke langit. Adapun orang-orang yang mengatakan, yaitu yang disalib siapa? Itu seseorang yang diserupakan. Kalau menurut sejarahnya seperti itu. Nah, jadi ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Taala menakdirkan ada orang yang serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dikenal dalam kisah Israiliyat Yudas Iskariot. Paham ya? Gitu enggak? Ya kan? Nah, barakallahu fikum, dalam Israiliyat dikenal orang tersebut yang serupakan namanya Yudas Iskariot. Nah, seperti itu. Jangan tertawa, ini beneran. Maksudnya beneran dalam kisah Israiliyat tersebut. Nah, yang jelas barakallahu fikum, walaupun kisahnya sahih atau enggak namanya tadi, tapi ada seorang lelaki yang serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Intinya itu. Paham ya? Walaupun masyhurnya dikenal dalam kisah-kisah itu Yudas Iskariot tadi itu. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian Dajjal akan ditumpas nanti di sebuah tempat namanya Babuluddin, dibunuh di situ, luluh, lemas bagaikan garam lautan. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya pasukan Dajjal pada lari kocar-kacir. Ya, tunggang langgang istilahnya gitu ya. Lari gitu. Sembunyi di balik-balik pohon, semua pohon bicara semuanya. Semua pohon bicara. Wahai mukmin, belakangku ada orang Yahud, bunuhlah dia. Wahai mukmin, belakang orang kafir, bunuh dia. Nah, akhirnya ada pohon-pohon yang enggak mau bicara. Ada pohon yang enggak mau bicara. Pohon apa itu? Pohon apa? Pohon apa? Belum ketemu. Pohon apa? Ya, Yusuf, Khalid, Gharqad. Nah, pohon Gharqad itu enggak mau bicara dia. Nah, justru seharusnya orang paham, berarti enggak bicara, berarti dicek lagi. Tapi yang lainnya bicara semua. Nah, barakallahu fikum, setelah ditumpasnya Dajjal dan semua mereka sudah ditaklukkan, kehidupan pun tenang sejenak. Paham ya? Tenang sejenak. Karena masih ada ujian lagi setelahnya. Turunnya apa? Datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Muncul dari benteng. Ya'juj Ma'juj sudah ada juga. Paham ya? Di dalam benteng yang mana wallahu alam. Paham ya? Yang jelas di dalam benteng yang waktu itu dibikin oleh Raja Dzulqarnain. Nah, rajulun saleh. Benteng itu sengaja dibikin agar tidak merusak. Nah, karena waktu itu ada permintaan dari penduduk setempat, itu istilahnya gitu ya. Permintaan dari penduduk setempat agar dibikinkan benteng. Nah, barakallahu fikum, antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj dibikin benteng itu. Hingga saat ini ada bentengnya, cuman di mananya wallahu a'lam. Paham ya? Ya'juj Ma'juj. Setelah kejadian itu, kejadian Dajjal, muncul Ya'juj Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj, barakallahu fikum, Nabi Isa dan para barakallahu fikum, orang yang beriman bersama beliau, mereka semuanya pun tidak mampu untuk menahan. Nah, mereka lari di bukit apa? Bukit Tur ya. Nah, barakallahu fikum, lari di bukit Tur, istilahnya mengamankan situ, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa. Akhirnya Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya.
Akhirnya bumi ini penuh dengan apa? Penuh dengan bangkai Ya'juj Ma'juj. Karena Ya'juj Ma'juj enggak sembarangan. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu perusak di muka bumi. Telaga yang dilewati langsung diseruput. Seruput itu diminum. Diminum langsung habis. Paham ya? Nah, ngeri sekali. Kemudian intinya yang bukan pasukannya sikat. Paham ya? Seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Isa alaihissalam dan juga orang yang beriman berdoa kepada Allah Taala. Dikabulkan. Semua mereka dibunuh semua oleh Allah Taala dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan riwayat yang berbeda-beda, dibunuh dengan melalui ada ulat yang di lehernya, kemudian macam-macam kisahnya. Yang jelas kesimpulannya mereka dibunuh. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan. Nah, akhirnya bumi penuh apa? Bangkai, turunlah hujan. Nah, kemudian setelah turun hujan, nah barakallahu fikum, atau sebelumnya ada kisah dikit lagi. Jadi ketika Ya'juj Ma'juj sudah menghabisi orang-orang tadi, sombong dia. Masih ada yang di langit ini katanya. Akhirnya dia mengarahkan anak panah ke langit. Ini, paham ya? Dipanahkan ke langit. Ternyata Allah uji, ada darah turun dari langit. Wah, senang mereka. Paham ya? Padahal ujian. Nah, kisahnya nanti bisa dilihat, pencuplikannya dalam kisahnya dilihat dalam kitab Lumatul I'tiqad ya, panjang lebarnya. Setelah itu barakallahu fikum, Nabi Isa dan juga para orang yang beriman berdoa kepada Allah Taala, dikabulkan. Akhirnya di bumi ini banyak bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Kemudian Allah Taala turunkan hujan. Ya. Setelah itu barakallahu fikum hafizakumullah, tenang, kehidupan tentram, hingga kucing aja main dengan anjing. Saking tenangnya itu, kucing main dengan anjing. Buah-buahan tumbuh dengan subur, lebat. Setelah itu kaum mukminin, Allah Taala utus sebuah sebuah angin. Angin yang sangat halus sekali. Lembut selembut sutra. Setiap orang yang mencium dari kalangan mukminin wafat seketika dengan izin Allah Taala. Tinggallah orang-orang jahat. Nah, orang-orang jahat ini yang akan apa? Akan menghancurkan Ka'bah nanti. Paham ya? Di antaranya penghancur Ka'bah adalah sosok dari Habasyah, dari Ethiopia yang dikenal dengan Dhu Suwaikotain. Paham ya? Itu kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah. Yang jelas tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali. Nah, ada tanda yang kubra, ada tanda yang sughra. Adapun syarahnya tentunya karena sudah mendengar kisah-kisah tadi itu, syarahnya tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.